Aku akan mengejarmu sampai penjahat. Bersiaplah untuk menerima hukumanmu. Balik lagi bareng aku di Emirum is here. Katanya hero ini lagi di buff ya. Mana sih? Nah, kami menginginkan kesalahan Harit diberi sedikit keringanan dan ngasih peningkatan performa di early game. Ya si hero ini nggak bisa bersaing banget di early-nya. Susah parah. Dan damage awalnya nih dinaikin ya. Bla 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 bla. Dan damage ledakan jadi sekian. Tapi masih sepi juga sih di rank. Dan aku akui kok hero Harit ini adalah mage yang susah banget buat dimainin. Ini cuman aku aja yang noob, apa kalian juga ngerasain hero ini tuh sulitnya minta ampun? Coba deh kasih rate kesulitan hero ini dari 1 sampai 10 di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa like video ini ya. Kalau tembus nih 200 likes, aku bakal bikin Jumat Berkah minggu ini tuh 1 skin epic buat kalian yang menang. Dan skill pasif. Nah, untuk di skill ini, Harit bakal ngurangin waktu crowd control yang dia terima sampai 45%. Tapi dilihat juga ya dari jumlah hero yang ada di sekitar Harit. Kalau semisalnya ada 5 hero musuh ya totalnya jadi 45%. Berarti untuk satu hero musuh itu adalah 9% pengurangan waktu CC-nya. Dan untuk skill 1, jadi Harit tuh bakal jadi 2 nih. Yang satunya tuh asli dan yang satunya tuh bayangan. Sama kayak Nathan pas ulti. Jadi mereka berdua ini bakal ngeluarin yang namanya Synchrovision. Oke, terima kasih Google. Bakal terjadi ledakan di tengah lingkarannya ini. Nih damage-nya jadi 1616. Kalau nggak pas nih di ujung, ya tetap kena kok damage-nya. Nih kan keluar-keluar gini kan kecil-kecil. Ya lumayan lah untuk beberapa kali kenanya. Tapi usahain kalian harus bisa kena nih di tengahnya ya, biar damage-nya tuh benar-benar sakit. Skill kedua. Skill inilah skill terpenting dari Harit. Dari soal shield dulu deh. Kalau kita ngedash, ya nggak bakal dapat apa-apa nih kalau kosongan ya, atau nggak ada siapa-siapa di samping-sampingnya si Harit. Kalau semisal nih aku tambahin 2 bot di sini, lihat shield yang Harit dapat 1 bar. Lumayan kan? Nih ya, kalau ada 5 musuh, ya naiknya 2 bar. Mantap kan Harit ini? Terus basic attack Harit ini setelah ngedash itu bakal naik damage ya. Dan kalau terkena sama musuh tuh bakal kena efek slow sebesar 40%. Dan yang terakhir dari skill 2 nya ini, ketika kalian ngedash dan ngaktifin basic attack, cooldown skill 2 ini bakal berkurang sebesar 3 detik. Nah jadi ntar biasain deh kalau udah make skill 2 ini, langsung kalian tekan basic attack-nya. Ya harus ada jungle atau musuh ya, jangan dia asal tekan, gak akan berkurang tuh cooldown-nya. Dan untuk ultimate, Harit itu bakal ngeluarin area yang berbentuk pedang kayak gini men. Skill 2 kalau cooldown bakal di-cut 4 detik. Tapi nih, ketika Harit nari gini pakai skill 1 dan 2, bakal ada penambahan cooldown dari skill 1 dan 2. Nah untuk skill 1-nya itu tuh penambahan cooldownnya 1 detik. Dan di skill 2-nya itu penambahannya 3 detik ya men. Oke sih, emang sesimpel itu ultinya, gak banyak teori macem-macem. Tapi apa prakteknya itu bakal sesimpel itu juga. Ntar deh di belakang kita bahas tentang combo-wombonya. Dan next, kita masuk ke tips jago main Harit. Yang pertama itu aku pengen ngebahas tentang item dan emblem dulu deh. Kalau salah ngambil talent dan item itu ya nggak bakal maksimal hero ini. Karena hero ini tuh ketergantungan banget men sama yang namanya item. Nah untuk talent yang di awal nih, kalian bisa ambil dulu nih 3 talent yang cooldown ini. Dikarenakan hero ini tuh kan memang perlu banget ya cooldown, biar bisa lincah-lincah gitu mainnya. Kedua, kalian ambil magic pen ini ya, 3. Biar damage-nya tuh nggak kentang-kentang banget lah di early game. Nah untuk talent terakhir, ini sih yang sebenarnya dilema. Karena 2 talent ini tuh sama-sama enak. Yang satu ngebakar kan, ya lumayan lah. Yang satu ini kalau make skill kan aktif tuh, dan damage-nya ya bakal oke banget. Nah kita balik lagi ke hero-nya ya. Dikarenakan Harit ini tipikal hero yang skill banget, make skill banget, jadi aku ngerekomendasiin kalian ambil talent yang pojok kanan ini aja. Karena bakal sinergi sama penggunaan skillnya dan apa yang talent itu mau.
Untuk item sih kalian bisa ambil kayak aku gini ya. Ambil sepatu badut sama calamity ini dulu di awal. Karena lumayan lah nih hero bisa ngantongin 20% cooldown dari kedua item ini. Dan di calamity kan ada yang namanya mana ya. Jadi dia bisa sedikit menghemat mananya. Dan item yang ketiga itu adalah Feather of Heaven, yang bakal ngasih kalian 5% cooldown juga nih. Jadi total dari ketiga item ini itu udah 25%. Itu untuk di item ya. Nah, kenapa ngambil Feather of Heaven gini? Ya alasannya supaya cepat aja gitu ngeluarin basic attack-nya. Kan penting tuh di skill 2-nya. Terus untuk item selanjutnya bisa ngambil Ice Queen. Ya kenapa nggak konsentrat energi aja? Ada beberapa player yang pakai konsentrat nih. Karena deres banget kan lifestyle-nya. Tapi aku lebih demen makain hari ini dengan Ice Queen. Karena kan di Ice Queen itu ada slow-nya ya. Dia bakal sinergi dong sama ulti yang dia punya. Jadi nambah gitu slow-nya. Dan item selanjutnya itu adalah Holy Spirit. Nah ini tuh buat nambahin damage doang sih, jadi sakit. Tapi nih, ketika kalian ketemu musuh yang beli item anti mage, ya otomatis damage-nya nggak bisa masuk dong karena ketahan. Kalian bisa ganti item ini ke Divine Glaive atau Genius Wand ya. Ya aku sih kayak lebih nyaranin kalian untuk ngambil Divine Glaive aja. Dan item yang terakhir nih, Oracle. Masa mage beli item anti mage sih? Ya bukan gitu maksudnya. Di item ini itu tuh ngasih 10% cooldown sama shieldnya doang. Jadi penting buat kalian bener-bener bisa mahamin apa sih isi dari item itu. Ya bukan untuk apa ya namanya, ngambil Oracle ini bukan untuk nahan badan dari mage-mage musuh, bukan. Ya cuman ngambil 10% cooldown sama shieldnya itu tadi. Nah kan pas tuh dari item kita udah dapat 35% cooldown. Dan di emblem itu udah ngasih 5%. Pas banget nih, dimaksimalin cooldown yang kita ambil di game ini tuh kan 40% ya. Jadi ya bakal oke banget lah untuk dari segi emblem dan dari segi itemnya. Dan yang kedua itu aku pengen ngebahas tentang maksimalin ulti. Nah Harit ini kan ketergantungan banget tuh sama ultinya. Jadi buat kalian jangan sesekali keluarin ulti terlalu cepat dan terlalu lama. Saran dariku ya kalian keluarin ultinya pas musuh nih, itu tuh di timingnya pas atau udah pada ramaian aja. Karena shield yang kalian dapat itu dari skill 2 ya bakal banyak banget dong. Jadi makin enak buat ngegocek-gocek musuhnya. Ditambah Ice Queen Wand tadi, itu tuh jadi musuh ya bakal nyelo banget di area ultinya. War kan bakal makin enak banget dong. Tapi itu semua ya bakal balik lagi lah ke tim kalian. Karena hero ini walaupun enak di ulti, ya kalau dapat musuh yang CC-nya banyak banget tuh, ya bakal susah banget men. Ya walaupun dia kan punya dari pasifnya ya susah aja gitu. Ada baiknya keluarin ulti pas musuh-musuh itu benar-benar udah ngeluarin beberapa CC yang mereka punya. Masih bicara soal ulti, kombinasi skill 1 dan 2 kalian itu juga wajib dimaksimalin ya. Kalian bisa mulai nih dari skill ultinya dulu, kalian tekan ultinya, dan kemudian kalian pakai skill 2, terus basic, skill 1, skill 2, basic, skill 2, terus ya apa? Ultinya habis, gitu-gitu doang. Jadi dalam delay skill 1 itu kalian bisa ngegunain skill 2-nya itu 2 kali tanpa cooldown. Perhatikan ini baik-baik ya. Nih dash yang pertama masih cooldown kan skill 1-nya, dan di dash yang kedua itu baru deh cooldownnya habis. Baru bisa kalian pakai lagi skill 1-nya. Emang agak ribet sih hero ini di awal-awal buat kalian mainkan. Apalagi buat kalian user-user yang baru banget nih mau belajar hero ini. Untuk pelajarin kombonya ini emang rada ribet. Tapi ya biarin aja lah. Ya paling hero ini nggak selama kayak Fanny lah. Kalian bisa main hero ini kayak 2 minggu itu udah bisa jago lah. Nggak terlalu ribet banget lah. Yang penting kalian pahami banget apa yang aku bilang barusan ya soal combo-kombonya. Nih, biar kalian makin paham, aku slow mo aja deh. Biar kalian benar-benar bisa ngerti nih apa aja yang harus kalian tekan. Harus dimaksimalin di combo ulti ginian ya. Ya itu sih kayaknya kalau bicara soal Harit ya kita bicara soal ultinya doang. Karena itulah yang bikin Harit bisa punya damage yang meledak-meledak. Tapi sekarang tuh kan player-player pada pinter-pinter tuh ya untuk tahu nih gimana sih cara nge-counter si Harit. Mereka lebih milih buat mundur ketika Harit ngeluarin ultinya.
Sama kayak Argus kalau ulti ya musuhnya pada mundur semua kan. Nah disinilah nih kalian diuji. Gimana caranya biar mereka tetap stay di ulti kalian selama durasi ulti kalian itu ada. Dan tips selanjutnya aku pengen ngebahas tentang apa yang harus dilakukan sama player Harit. Oke, kita mulai dari fase early gamenya dulu ya, karena itu penentu banget Harit itu bisa enak apa enggak dimainin di fase-fase late gamenya. Dikarenakan hero ini tuh bertipikal poke, aku bisa bilang sih hero ini tuh poke ya. Kalian wajib banget ngepok musuh kalian itu terus menerus. Bermainlah agresif ya di awal, agresif bijak ya, jangan asal maju-maju nggak jelas. Intinya ya kalian harus nyicil musuh aja dulu, biar mereka tuh bisa mondar-mandir ke base untuk isi HP-nya. Kalau mondar-mandir kan musuh ya bakal jadi lambat aja gitu, dan kalian jadi lebih unggul dari mereka. Terus jangan suka solo ya, hero ini tuh asli manja banget. Ya namanya juga kucing kan. Sebisa mungkin kalian ngekor deh sama roamer kalian, harus ngekorin terus ya. Di early ya hero ini tuh emang gampang banget lah buat dieliminasi. Tipis iya, dan jeleknya Harit itu kan butuh banget nih yang namanya item. Dia tuh hero yang butuh item banget, nggak kayak mage-mage lainnya. Ya karena banyak disunat-sunat gitulah 2 tahun yang lalu nih, entah itu dari shieldnya, cooldownnya, dan segala macemnya. Jadi hero ini tuh emang dibikin burik banget deh kemarin. Dan alhamdulillahnya sekarang kan hero ini udah di buff ya. Dan yang terakhir tuh tentang posisi. Dan posisi kalian tuh emang harus pas banget. Bukan berarti pas kalian ulti ya kalian bisa jadi mage melee ya, enggak. Harus kasih jarak juga, karena skill 1 itu damage-nya bakal meledak ketika ada musuh di tengah-tengah lingkaran ini. Ya pandai-pandai kalian lah. Ya semoga kalian bisa cepet paham untuk pakai hero ini. Dan sekian video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit. Bye-bye.